Halo, jumpa lagi dengan channel ini. Kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana cara menggulung sisir double layer dengan sambungan seri. Saksikan video ini, jangan di skip biar nggak gagal paham. Semoga bermanfaat. Ini saya sistem gulung langsung. Bagaimana cara masukinnya spool demi spool sampai selesai? Saksikan videonya. Ini dinamo lubang 36 seri 306 langkah 18. Langsung saja. Untuk ngertasin ini nggak saya bahas di sini karena sudah saya bahas di video sebelumnya. Ya, ini kita udah masuk spool pertama, terus ini spool yang kedua kita masukkan sedikit demi sedikit biar enggak kusut, biar mudah untuk masukin ke lubangnya. Kita harus masukin sedikit demi sedikit. Jadi ini masukinnya urut dari spool pertama, spool kedua, spool ketiga, itu urut karena ini double layer, nggak ada kelang. Jadi ada yang sebut ini sisir kongsi. Jadi masukinnya urut dari spool pertama, spool kedua, spool ketiga, dan seterusnya. Itu urut terus. Jadi nggak ada yang dilangkah atau dikelang. Terus model gulungan saya ini yang di sebelah kanan atau yang masuk belakangan itu saya sebut ujung, yang masuk duluan itu saya sebut pangkal. Nah, ini untuk spool pertama dan spool kedua itu gulungan diangkat. Jadi hanya separuh yang masuk, pangkalnya aja yang masuk, ujungnya belum masuk. Jadi diangkat, belum dimasukin ke lubang supaya gulungannya itu rapi. Nah, ini untuk spool kedua. Nah, ini dikasih kertas pembatas. Jadi antara spool pertama masuk dan spool kedua masuk, itu yang di pangkalnya itu dikasih pembatas, kertas pembatas. Ini saya pakai ukuran 0,20. Jenis kertasnya itu Prespan. Ini berfungsi untuk membatasi antara yang di bawah dan yang di atas, atau yang pertama masuk dan ntar yang di atasnya. Jadi dibatasin untuk memperkecil resiko short pada gulungan, karena kemungkinan yang masuk satu lubang itu antara atas dan bawah itu line pas. Jadi kita kasih pembatas. Untuk kertas pembatas sendiri ini kita lebihin dari panjang kertas itu sekitar 5 cm atau 6 cm. Jadi biar nongol di sisi
depan dan belakang itu ada sisa kertas dengan tujuan untuk biar pembatas ini tuh nyampe di luarnya. Jadi antara pas dan pas itu sudah terbantu dengan kertas yang di tengah ini. Jadi waktu pas kita selip pakai kertas presban atau kertas mika atau kertas nomek itu tertutup semua. Ini sepul yang ketiga masuk, yaitu juga urut, jadi nggak ada lubang yang dikelang atau lubang yang dikosongin. Jadi ini urut antara sepul pertama, sepul kedua, sepul ketiga itu urut. Jadi kita masukin pangkalnya dulu. Kalau saya sebut ini pangkalnya dulu yang masuk. Ini versi saya. Jadi yang pertama masuk itu saya sebut pangkal. Nah, untuk sepul yang ketiga ini, itu sebagian diangkat, sebagian sudah masuk dua-duanya untuk sepul yang ketiga. Nah, ini 06, kalau saya bilang 06 ya, ini 06 langkah 18. Nah, itu untuk sepul pertama, sepul kedua itu diangkat. Nah, jangan lupa kalau udah masuk, dua-duanya masuk, itu kertas itunya dipasek, kertas pembatasnya tadi antara atas dan bawah itu dipasek biar masuknya gampang untuk sepul yang atas atau sepul yang terakhir atau sepul yang kedua. Nah, itu dipasek, dimasukin kertas pembatasnya itu biar turun, biar sepul yang di atas itu masuknya gampang. Jadi yang ada selongsongnya itu ya berfungsi untuk sebagai sambungan. Nah, ini sepul yang ketiga udah masuk. Jadi sepul yang ketiga itu masuk, itu dua udah masuk dua-duanya, satu masih diangkat. Nah, ini untuk sepul pertama, sepul kedua, dan sepul ketiga. Yang sepul pertama, kedua itu diangkat. Sepul yang ketiga itu satu seri masih diangkat, yang dua seri masuk ke lubang seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, habis itu kita selip pembatas antara pas satu dan dengan pas yang lain. Nah, kasih pembatas presban gitu. Itu pangkalnya. Nah, untuk masukinnya itu urut. Jadi sepul pertama, sepul kedua, sepul ketiga. Nah, untuk sepul yang keempat, itu balik lagi ke grup pertama. Nah, grup pertama itu sepul yang keempat. Nah, balik lagi ke grup pertama. Nah, untuk sepul yang nomor 5 masuk, itu kita kembali lagi ke grup kedua. Terus yang untuk ke-6 itu grup ke-3. Begitu seterusnya.
Nah terus itu yang ada selongsongnya, ada selongsong itu posisinya yang di dalam, itu yang di ujung, posisi ujung sebelah kanan itu saya sebut ujung. Itu seperti itu yang dari selongsong. Nah ini ntar ketemunya untuk sambungan sepul pertama dan sepul keempat itu, kalau menurut versi saya ini itu pangkal-pangkal. Jadi sambungannya pangkal-pangkal yang ada selongsong. Selongsong itu di sini juga berfungsi selain pembatas antar sepul, dia juga berfungsi sebagai sambungan, yaitu menghubungkan antara sepul yang pertama dengan yang keempat, kelima dengan kedua, terus ketiga dengan keenam, dan seterusnya. Itu ditandain dengan selongsong ini. Jadi kalau diputus kita sambung pakai solder. Nah kalau ini berhubung kita sistemnya sambung langsung, nggak ada yang diputus, ini berfungsi sebagai sambungan selongsong ini. Jadi untuk menghemat waktu supaya kita tidak nyolder lagi, dan kalau nggak banyak solderan itu gulungan juga kelihatan rapi. Nah ini untuk kertas penutup, panjangnya itu sesuai panjang kertas. Jadi seandainya kertasnya itu 12 cm ya kita potong 12 cm, atau bisa dilebihin sedikit, setengah senti juga bisa. Nah jangan lupa waktu pas kita masukin kertas penutup ini, untuk yang ujung sebelah kiri tangan kita itu lebih baik dikasih kertas kecil, biar waktu pas kita masukinnya dengan cara gesek-gesek atau kita geser itu kawat nggak lecet terkena bibir kernya. Nah lebih baik kita kasih kertas kecil sebagai penutup ujung untuk menghindari gesek antara kawat dengan kernya. Nah ini posisinya, perhatikan yang ada selongsong. Jadi kalau udah masuk seperti ini, jadi untuk sepul pertama ya, untuk sepul pertama dengan sepul yang keempat ini itu sambungannya itu pangkal-pangkal. Jadi pangkal sepul pertama ketemu pangkal sepul yang keempat yang tadi kita sambung langsung, kita selipin. Nah jadi sambungannya itu pangkal-pangkal. Ini yang saya sebut pangkal, ini yang saya tunjuk ini pangkal, ini pangkal. Jadi untuk sepul pertama dengan sepul keempat itu sambungannya pangkal-pangkal. Nah untuk sepul yang kelima, nah sepul kelima ini kan grup dari sepul yang kedua atau grup kedua. Nah ini juga seperti itu, sambungannya pangkal-pangkal. Jadi posisi yang masuk duluan di sebelah kiri itu saya sebut pangkal. Untuk masuk yang belakangan atau yang di sebelah kanan itu saya sebut ujung. Jadi gulungan ini sambungannya kalau dari sepul pertama itu saya sebut pangkal-pangkal, sambungannya pangkal-pangkal, terus ntar ujung-ujung, terus pangkal-pangkal. Itu versi saya.
Sebetulnya bisa ujung-ujung pangkal-pangkal, ujung-ujung juga bisa. Nah, ini saya sebut ujung, ini ujung nih. Kalau bahasa saya, bahasa versi saya itu ujung tadi. Nah, ini sepul yang kelima masuk. Sepul yang kelima ini grup dari sepul yang kedua. Nah, ini ntar ketemunya kalau dari sepul kedua ke sepul kelima itu sambungannya ini, gulungan saya ini saya sebut pangkal-pangkal. Jadi yang ada selongsong itu saya sebut sambungan untuk menghubungkan dari sepul pertama dengan keempat, sepul kedua dengan kelima, sepul ketiga dengan keenam, dan seterusnya. Itu saya sebut dengan sambungan yang ada selongsongnya itu. Nah, ini sepul yang kelima ya. Nah, setelah masuk sepul kelima seperti ini penampakannya. Nah, ini untuk pangkalnya, ini pangkal sepul kedua dengan sepul kelima nih. Jadi hubung atau sambungannya itu pangkal-pangkal, yaitu ketemu pangkal kedua dengan pangkal kelima. Nah, seperti ini penampakannya. Ini untuk sepul yang ke-5 masuk seperti ini. Nah, ini ujung. Nah, ini ujung. Ini saya sebut nih bahasa saya itu ujung. Nah, kalau ini itu pangkal nih. Ini pangkal sepul yang ketiga. Ini pangkal. Nah, ntar masukinnya ke situ ke lubang ini. Ini untuk pangkal ketiga itu nyambungnya ke sini ke pangkal sepul ke-6. Nah, ini sepul ke-6 udah masuk satu seri untuk sepul yang ke-6. Penampakannya seperti ini. Nah, ini untuk sepul yang ke-6 masuk satu seri. Nah, ini sepul ke-6 nih pangkalnya nih, pangkal ntar masuknya ke sini. Nah, itu pangkalnya, pangkal sepul ke-6. Ini sepul yang ke-6, sepul ke-6 masuk. Nah, ini sambungannya dari sepul ke-3 ke sepul ke-6 itu pangkal-pangkal. Kalau saya sebut pangkal-pangkal, ini bahasa saya. Jadi sepul ke-3 dengan sepul ke-6 itu pangkal-pangkal. Yang selongsong itu saya sebut itu sebagai sambungan yang menghubungkan antara sepul ke-3 dengan sepul ke-6. Terus sepul ke-1 dengan sepul ke-4, sepul ke-2 dengan sepul ke-5 itu ada selongsong. Nah, selongsong itu saya sebut sebagai sambungan untuk menghubung antara sepul yang ketiga dengan sepul yang ke-6. Nah, ini sepul yang ke-6 masuk. Nah, masukinnya itu sedikit demi sedikit biar enggak kusut, biar enggak susah masukinnya. Kita masukinnya sedikit demi sedikit.
Nah, ini sepul yang ke-6 udah masuk semua. Nah, penampakannya seperti ini. Nah, ini untuk sepul yang ke-7. Ini terus sepul yang ke-8, terus sepul yang ke-9. Itu jadi grup untuk sepul ke-9 ini grup yang ketiga. Nah, untuk yang sepul ke-7, ke-8, ke-9, nah itu ntar urut. Jadi untuk sepul yang ke-7 itu kembali ke grup 1, sepul yang ke-8 itu kembali ke grup kedua. Nah, ini ntar ujungnya itu untuk masuk ke sini nih ujungnya. Untuk ujung sepul yang nah seperti ini. Untuk ujung sepul ke 4 dengan sepul ke-7 itu ntar seperti itu. Ini ujung, saya sebut ujung. Nah, penampakannya seperti itu. Nah, ini untuk sepul yang ke-7 udah masuk. Nah, antara sepul ke-4 dengan sepul ke-7 itu sambungannya ujung-ujung. Nah, seperti ini. Nah, ini ujung, saya sebut ujung. Nah, ini untuk sepul yang ke-7 ini. Nah, ini ujung nih. Nah, ujung itu ntar masuknya ke sini, ke lubang ini. Nah, ini penampakan untuk sepul yang ke-8, sepul ke-8 udah masuk. Nah, itu dari untuk sambungannya juga ujung-ujung. Nah, penampakannya seperti ini. Nah, ini sepul ke-8 udah masuk. Nah, antara sepul 8 dengan sepul ke-5 ini sambungannya ujung-ujung. Sambungannya ujung-ujung. Nah, ini untuk sepul yang ke-6 dengan sepul ke-9 nih, ini ntar ujung-ujung. Nah, ujungnya ntar masuk ke sini. Ini untuk sepul ke-6 dengan sepul ke-9. Jadi ujungnya masuk ke situ. Nah, ini cara masukinnya ini urut terus ya untuk sisir double layer. Jadi ini enggak ada klang di lubangnya, itu enggak ada yang dilompatin. Nah, ini pokoknya urut terus dari sepul pertama, sepul kedua, sepul ketiga. Nah, ini sampai sepul ke-9 itu urut terus. Nah, itu kan ini grup 2, grup 3, ini grup 3 ya. Jadi ini masuk untuk sepul yang ke-9 itu masuk ke grup ke-3. Jadi cara masukinnya itu 1, 2, 3. Nah, ntar sepul ke-4 itu kembali lagi ke grup 1, sepul ke-5 kembali lagi ke grup ke-2, sepul ke-6 kembali lagi ke grup ke-3. Nah, ntar waktu pas sepul yang ke-7 itu kembali lagi ke grup pertama. Untuk sepul ke-8 kembali lagi ke grup kedua. Untuk yang sepul ke-9 itu kembali lagi ke grup ketiga. Nah, ntar untuk sepul yang ke-10 itu kembali lagi ke grup 1. Nah, sepul yang ke-11 kembali ke grup kedua. Nah, yang terakhir untuk sepul yang ke-12 itu kita ambil kembali lagi ke grup ketiga. Jadi ini sebetulnya urut terus masukinnya, tinggal perhatikan posisi yang selongsongnya. Jadi selongsong itu saya sebut itu sambungan. Tadi pertama dengan ke-4 itu pangkal-pangkal, terus ke-4 dengan ke-7 itu ujung-ujung. Nah, ntar terus ke-7 dengan ke-10, nah itu ntar pangkal-pangkal seperti itu. Nah, terakhir dari ujung 1 dengan ujung 10, ini bahasa saya, itu ntar keluar. Jadi
pertama masuk itu U, yang terakhir masuk itu jadi X, atau yang pertama masuk itu U1, yang terakhir masuk itu jadi U2 untuk sepul yang pertama. Untuk sepul yang kedua itu yang pertama kali masuk itu V2, untuk yang terakhir masuk itu V1. Itu untuk sepul yang kedua. Nah, untuk sepul yang ketiga itu yang pertama masuk itu W1, untuk terakhir masuk itu W2. Nah, kalau sepul yang ke-9 udah masuk, ini lubang ada agak sedikit terhalang untuk masukinya. Nah, ini yang diangkat, yang sepul pertama dan sepul kedua tadi itu kita angkat lagi untuk membuka lubang. Jadi kita angkat seperti ini, kita angkat biar lubang ini kelihatan, biar ntar masukin ke lubangnya itu gampang. Makanya kita angkat seperti ini, kita angkat. Nah, itu untuk sepul yang pertama masuk tadi, sepul yang kita angkat, sepul yang kita gantung itu sepul pertama dan sepul kedua. Nah, sebagian juga sepul ketiga. Nah, kita angkat seperti ini biar lubang itu kelihatan. Jadi kita itu masukin kawatnya itu gampang seperti ini. Karena ini udah mau masuk ke sepul yang ke-10. Nah, itu ntar sepul yang ke-10 ini dengan sepul yang ke-7 itu sambungannya pangkal-pangkal. Nah, itu ntar pangkalnya itu masuknya di, nah itu pangkal untuk sepul yang ke-10. Ini pangkal untuk ini pangkal sepul yang ke-10, ntar masuknya ke sini. Nah, ini pangkal yang ke-10, pangkal sepul-10. Nah, pangkal sepul-10 ini berhubungan dengan pangkal sepul ke-7. Jadi pangkal sepul ke-7 berhubungan dengan pangkal sepul yang ke-10. Nah, ini ntar pangkalnya ke sini. Ini untuk sepul yang ke-10. Nah, dari sepul ke-7. Nah, ini ntar yang terakhir masuk ini ntar jadi U2. Yang pertama masuk tadi U1, yang ini jadi U2. Nah, itu ntar pangkalnya masuk ke situ. Ini untuk sepul yang ke-10. Nah, ini untuk sepul yang ke-11 masuk. Ini sepul yang ke-11 masuk. Nah, untuk sepul yang ke-11 ini ntar pangkalnya, pangkal sepul 11 itu nyambung ke pangkal sepul ke-8 untuk sepul yang ke-11. Ini sepul yang ke-11, ini mulai masuk untuk sepul yang ke-11. Nah, untuk sepul yang ke-11 ini ntar nyambungnya pangkal sepul 11 itu ketemu pangkal sepul ke-8. Nah, untuk terakhir masuk ujung sepul 11 ini itu ntar jadi V1. Untuk pangkal 11 sambung ke pangkal 8, ujung sepul 11 itu ntar keluar jadi V1.
Jadi tetap masukinnya dikit demi sedikit biar nggak kusut, biar gampang masukinnya. Itu masukinnya dikit demi sedikit. Saya ulang, ini spool yang ke 11 masuk. Saya ulangin, untuk spool yang ke 11 ini pangkal spool 11 itu nyambung ke pangkal spool ke 8. Nah, ujung dari spool 11 ini ntar keluar jadi V1. Nah, ini pangkalnya, pangkal ini pangkal spool 11 berhubungan dengan pangkal spool ke 8. Nah, itu pangkal itu ntar masuknya ke sini. Ini untuk pangkal yang ke spool yang ke 11 itu masuknya yang saya tunjuk tadi, yang di lubang itu. Nah, akhirnya penampakannya seperti ini. Jadi untuk spool yang ke 11 gabung dengan spool ke 8. Jadi dengan sambungannya pangkal-pangkal. Nah, untuk ujung spool 11 itu ntar jadi V1. Nah, ini spool terakhir masuk. Ini spool terakhir masuk, spool yang ke-12. Ini spool yang ke-12 masuk. Ini ntar ketemunya pangkal spool 12 ketemu dengan pangkal spool ke-9. Nah, setelah masuk semua seperti ini. Nah, ini untuk spool yang ke-12. Nah, itu yang spool pertama. Ini spool yang pertama yang kita gantung. Ini spool pertama. Nah, itu ntar masuknya ke situ. Jadi langsung turut sampai selesai. Jadi diurut sampai selesai. Jadi nggak ada kelang, nggak ada apa. Untuk sisir double layer itu langsung urut terus. Hanya kita perhatikan di sambungan atau selongsongnya itu jangan sampai salah. Nah, ini untuk spool yang digantung ini lumayan agak susah masukinnya. Jadi kita harus sabar. Kalau susah masukinnya, kita masukinnya sedikit demi sedikit biar gampang, biar nggak kusut, biar nggak banyak lecet. Jadi kita masukinnya sedikit demi sedikit. Nah, ini spool yang digantung. Nah, spool yang digantung yang diangkat itu spool yang pertama, terus spool yang kedua, terus sebagian spool yang ketiga. Jadi spool yang ketiga itu sebagian udah masuk, sebagian belum, jadi diangkat. Ini untuk dinamo 36 lubang 4 pul sambungan seri, gulungan sisir double layer. Nah, cara masukannya seperti itu, sedikit demi sedikit biar gampang masukin ke lubang slotnya. Kita masukin sedikit demi sedikit biar gampang masuknya dan nggak kusut gulungannya. Kita masukin sedikit demi sedikit. Nah, ini spool yang belakangan masuk ini lumayan agak susah masuknya. Nah, perjuangannya itu ada di sini untuk gulung
sisir double layer dengan sistem yang diangkat. Jangan lupa digetok itu biar turun, biar spool berikutnya yang masuk itu enak. Jadi kita digetok biar turun spoolnya. Nah, ini saya ulangin, ini dinamo lubang 36 gulungan sisir double layer dengan sambungan seri ini 40, jadi RPM 1500. Ya, kita masukinnya sedikit demi sedikit biar gampang masukin ke lubangnya. Nah, ini udah masuk, ini tinggal seri 3 yang terakhir ya. Ini spool terakhir yang masuk. Ini lumayan agak susah, jadi kita perlu perjuangan untuk spool yang terakhir ini. Makanya kalau susah itu kita sedikit demi sedikit untuk masukinnya biar gampang untuk masuk ke lubangnya. Masukin kertas penutupnya itu kita dorong demi sedikit, karena nggak bisa langsung didorong begitu aja, karena saya pakai kertas presspan, jadi kalau langsung didorong itu nekuk dia, patah. Oleh karena itu kita masukinnya sedikit demi sedikit, geser sedikit demi sedikit. Nah, ini di ujungnya itu harus kasih tutup kertas sedikit gitu, biar yang di seberang sana, yang di ujung sana itu nggak lecet kawatnya. Makanya kita kasih kertas potongan kecil untuk menghindari lecet. Nah, setelah masuk kita getok, kita turunin biar spool berikutnya itu gampang masuknya. Seperti itu. Ini untuk spool yang terakhir masuk. Nah, ini biasanya yang paling susah ini. Nah, kita turunin dulu kertas yang di dalam. Untuk kertas pembatasnya kita turunin dulu, kita pasak dulu. Pasak ini saya pakai fiber tipis untuk neken kertas yang di dalamnya, supaya spool itu bisa masuk ke dalam, yang di dalam yang pertama kali masuk. Biar yang atas ini yang belum masuk ini ntar masuknya gampang, yaitu kita
tekan dulu kertasnya yang di dalam, yang kertas pembatas itu kita tekan. Saya pakai alat fiber tipis. Nah, setelah itu kita masukin sedikit demi sedikit kawatnya. Biar gampang masukinnya, itu kita sedikit demi sedikit untuk masukin ke lubangnya. Nah, jadi kalau sedikit demi sedikit itu ya kita untuk menghindarin lecet atau kusut. Soalnya kalau udah kusut atau melintang itu ntar agak susah masuk. Dan resiko lecet itu besar. Makanya kita harus sedikit demi sedikit kita masukin. Nah, seperti ini. Nah, dikit demi sedikit ya ntar lama-lama juga masuk semua. Seperti itu. Nah, kalau udah masuk semua, tinggal kita masukin kertas penutup. Ini kertas yang terakhir. Nah, kalau pakai press pan susah, ya kita bisa pakai penutupnya yang agak keras, yaitu Nomex bisa. Nah, kalau Mika saya hindarin karena kalau Mika itu gampang lonyot kertasnya. Saya udah lama nggak pakai kertas Mika. Jadi kalau nggak press pan ya saya pakai Nomex untuk penutupnya. Nah, setelah masuk semua seperti ini, kelihatannya seperti ini. Ini udah masuk semua. Nah, itu ntar tinggal yang keluar itu tinggal 6, yaitu U1, U2, V1, V2, W1, W2. Seperti itu. Ini sisir double layer. Lubang 36 40. Dengan sistem sambung langsung, nggak ada yang sambungan, nggak ada yang diputus-putus. Nah, ini penampakan dari pantatnya seperti itu. Ya, ini yang keluar kabelnya seperti ini. Nah, jadi seperti ini kelihatannya. Jadi keluarnya itu tinggal U1, U2, terus V2, W1, V1 maksud saya. Terus W1, W2. Saya ulangin. U1, U2. Terus yang kedua masuk itu V2, keluarnya jadi V1. Terus untuk spool yang ketiga itu W1, W2. Nah, kalau setelah seperti ini tinggal kita ikat, terus kita sambung keluar kabelnya. Nah, seperti gambar ini. Ini gambar skema untuk gulungan sisir double layer sambungan seri 36 lubang 40. Seperti ini. Ya, ini untuk posisi U1-nya, U2-nya, terus V1, V2-nya, terus W1, W2-nya.
Ini saya gambar masing-masing biar gampang dipahami, biar gampang dimengerti. Jadi cara gulungnya urut, U1-nya, terus V2-nya langsung di belakang U1, terus W1-nya di belakang V2. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Apabila suka dengan video ini, silahkan like, share, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Apabila ada yang kurang paham, silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih.